Halo semua, oke selamat datang kembali di channel Dera Hidayat. Nah teman-teman, di sebelah kanan saya ini ada bank digital dari Superbank ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada Krombank. Nah mungkin kalian ada yang udah pakai Superbank ataupun dari Krombank ya. Dan mungkin kalian juga udah tahu bahwa bank digital ini memiliki fitur-fitur menarik ya. Dan menawarkan benefit masing-masing. Nah, di sini kita akan melihat terkait dengan benefit yang ditawarkan dari Superbank dan juga Krombank ya. Baik dari transfer gratis, kemudian admin bulanan, kemudian imbal hasil tabungan dan depositonya juga ya, teman-teman. Nah, kira-kira mana yang lebih worth it dan lebih cuan ya? Walaupun memang sebenarnya kembali lagi ya terkait dengan kenyamanan penggunanya masing-masing ya. Oke, video ini hanya review aja teman-teman ya terkait dengan aplikasi bank digital dari Superbank dan juga Krombank. Kalian mau pakai bank digital maupun itu terserah kalian ya. Oke teman-teman, terkait dengan Superbank ya. Jadi Superbank ini adalah bank digital yang sebelumnya ini dikenal sebagai PT Bank Pama ya, internasional. Itu pada tahun 2003 ya. Nah kemudian untuk PT Bank Pama Internasional resmi berganti nama ya menjadi PT Superbank Indonesia atau lebih dikenal Bank Superbank. Nah Superbank ini fokus pada layanan perbankan digital dan merupakan bagian dari MT Group ya, Grab dan juga Singtel ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya, Superbank ini kantornya kok nggak pernah kelihatan di tempat-tempat kalian? Nah, karena Superbank ini teman-teman ya, bank digital dan kantornya itu adanya kantor pusat aja, yaitu ada di Jakarta teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau daftar, langsung kalian bisa daftar online ya. Semuanya dilakukan full secara online ya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, terkait dengan informasi singkat terkait dengan bank digital Superbank ini. Oke teman-teman, terkait dengan benefit dan keuntungan yang ditawarkan oleh bank digital Superbank ini, yang pertama terkait dengan biaya admin bulanan ya. Superbank ini tidak memberikan admin bulanan ya kepada nasabahnya teman-teman ya. Jadi gratis. Jadi buat kalian nggak perlu khawatir lagi yang takut saldonya itu kepotong bayar admin bulanan ya. Nah di Superbank ini gratis teman-teman ya. Nah kemudian apakah Superbank ini ada kartu debitnya? Nah Superbank sendiri ini belum mengeluarkan kartu debit ya teman-teman. Mungkin ke depan bakal ada ya. Nantikan aja. Nah selanjutnya terkait dengan transfer gratis ya. Nah, ini biasanya yang dicari-cari para pengguna bank ya, teman-teman. Yang mana biasanya kan kita melakukan transfer itu dikenakan biaya admin ya, atau biaya transfer. Untuk BIP sekarang ini di 2.500 ya, biaya transfernya dan transfer online biasanya dikenakan 6.500. Nah, Superbank sendiri ini gratis teman-teman ya, untuk biaya transfernya. Jadi setiap bulannya ini banyak banget ya ngasihnya yaitu 200 kali per bulannya. Nah teman-teman selanjutnya di sini ada bank digital Krombank ya. Oke sedikit kita kenalan dulu ya terkait dengan aplikasi Krombank ini buat kalian yang masih asing nih. Nah jadi Krombank ini nama perusahaannya itu PT Krombank Indonesia ya, TBK atau BBSI ya. Ini didirikan di Bandung ya dengan nama Bank Ekonomi Nasional pada tahun 1957. Nah, jadi Krombank ini adalah perbankan digital yang dikembangkan oleh PT Krombank Indonesia ya, TBK. Nah, kalau misalkan kalian pernah menggunakan Kredipo, jadi Krombank ini masih satu induk ya dengan Kredipo. Nah, untuk Krombank sendiri di sini teman-teman ya, sama dengan Superbank ini belum mengeluarkan kartu debit fisiknya. Nah, selanjutnya apa aja benefit yang ditawarkan oleh Krombank ini kepada pengguna atau nasabahnya? Nah, pertama kita bahas terkait dengan admin bulanan ya. Admin bulanan di Krombank ini tidak dikenai teman-teman ya, alias gratis ya, seperti Superbank tadi. Nah, selanjutnya buat kalian yang bertanya-tanya terkait dengan transfer gratis di Krombank ini, di aplikasinya sendiri ini kita mungkin tidak menemukan ya informasi transfer gratis dari Krombank ini berapa jumlahnya per bulan. Tapi informasi yang saya dapat di sini, Krombank ini memberikan transfer gratis setiap bulannya 100 kali, teman-teman ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian bunga tabungan atau imbal hasil tabungan ya untuk para nasabah yang menyimpan atau menabung uang di bank digital Krombank ini. Nah, Krombank sendiri ini menawarkan imbal hasil bunga tabungannya cukup besar nih, teman-teman ya, yaitu 6% per tahun. Wow, teman-teman ya, 6% per tahun itu gede banget ya menurut gue. Karena ada beberapa deposito pun itu kadang nggak nyampe di 6% ya. Nah ini tabungan biasa aja di Krombank sampai dengan 6% per tahunnya ya. Jadi kalian nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal simpan dana kalian di Krombank ini nantinya akan mendapatkan penghasilan ya atau imbal hasil. Oke teman-teman, selanjutnya di sini terkait bunga deposito yang ditawarkan ya atau keuntungan kalau kita deposito di Krombank ini. Nah di sini kalian bisa lihat ya untuk menu depositonya ini 8,75% ya. Coba kita masuk aja untuk lebih jelasnya ya. Nah, jadi coba kita masukkan aja dulu teman-teman ya. Kita lanjut. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan tenor ya untuk depositonya.
Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk tenornya 12 bulan ya atau 1 tahun ya. Dan kalian di sini kalau misalkan mau custom tenor di sini ada pilihan ya, klik aja yang paling bawah. Nah, teman-teman ya untuk tenor 12 bulan ya atau 1 tahun di sini untuk bunga depositonya 8,75% per tahunnya. Kemudian di sini kalau di 6 bulan 8,50% ya. 3 bulannya 8,25%. Kemudian di sini untuk 1 bulannya 7,25% per tahun dan di sini bisa juga 14 hari teman-teman ya, yaitu di 7% per tahun. Ini sih menurut gue gede banget ya untuk bunga depositonya. Bahkan di sini untuk yang 14 hari aja di sini bisa memberikan imbal hasil deposito yaitu 7% per tahun. Oke teman-teman, sekarang kita cek deposito di Superbank ya. Karena deposito di Superbank juga teman-teman ya untuk imbal hasil atau bunga depositonya ini juga cukup besar ya. Nah, di sini kita masuk aja di bagian deposito, teman-teman ya. Oke, di sini ya, untuk bunga depositonya ini 7,50% per tahun ya. Jumlah penempatannya ini mulai dari 500.000 ya, jangka waktunya mulai dari 7 hari ya. Nah, selanjutnya di sini untuk bunga depositonya, teman-teman ya. Oke, ini untuk simulasi aja kita cek yang 12 bulan, teman-teman ya. Nah, 12 bulan sendiri di sini untuk bunganya di 7,50% per tahun ya. Untuk jumlah 500.000 sampai dengan 1M nih. Kemudian di sini di 9 bulan. Nah, untuk 9 bulan ini sama ya di 7,50% per tahun. Kemudian ada di 6 bulan. Sama ya, 6 bulan juga sama, 3 bulan sama, 1 bulan juga sama. Nih, yang beda nih di 14 hari ya, yaitu 6% per tahun. Untuk 7 harinya juga sama ya, di 6% per tahun. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan Chrombank tadi ya, untuk yang 14 hari untuk tenornya, untuk Chrombank sendiri itu tadi di 7% per tahun ya, untuk tenor 14 hari. Dan di sini untuk yang Superbank 6% per tahun ya. Oke teman-teman, jadi dari review tadi ya, terkait dengan bunga deposito, kemudian imbal hasil tabungan, dan juga transfer gratis. Nah, untuk transfer gratis di sini Superbank itu ngasih transfer sekitar 200 per bulannya ya. Dan untuk yang Chrombank, info yang saya dapat ini 100 kali setiap bulannya ya. Jadi di sini lebih banyak ngasih yaitu di Superbank. Nah, selanjutnya di sini untuk imbal hasil tabungan ya. Superbank sendiri ini menawarkan imbal hasil tabungan di 5% per tahun ya. Dan di sini untuk Chrombank sendiri ini memberikan imbal hasil tabungan yaitu di 6% per tahun ya. Jadi di sini lebih besar di Chrombank. Nah, selanjutnya untuk deposito sendiri teman-teman ya. Nah, Superbank di sini menawarkan bunga deposito maksimal yaitu di 7,50% per tahun ya, teman-teman. Dan untuk yang 14 harinya itu 6% per tahun ya. Nah, kalau di sini, di Chrombank sendiri, ini menawarkan sampai dengan 8,75% per tahun. Dan untuk tenor tercepatnya ya, untuk Chrombank sendiri di 14 hari itu memberikan atau menawarkan bunga deposito yaitu 7% per tahun. Jadi untuk bunga depositonya di sini Chrombank lebih besar ya. Nah, selanjutnya untuk biaya admin bulanan, ini keduanya tidak ada admin bulanan ya. Dan untuk kartu debit fisiknya juga keduanya ini belum mengeluarkan kartu debit fisik. Nah, oke teman-teman, itu dia terkait dengan Bank Digital Superbank dan juga Chrombank ya. Nah, menurut kalian lebih worth it yang mana nih? Dan kalian udah pakai yang mana aja? Boleh kalian komen di kolom komentar ya. Nah, teman-teman, next video kira-kira kita review bank digital apa lagi nih? Boleh kalian komen juga di kolom komentar ya. Oke, semoga videonya menambah informasi. Untuk dapat notifikasi video terbaru dari channel ini, silahkan kalian subscribe aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.